Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita bersua kembali dalam renungan malam yang akan menghantar kita untuk semakin memperkaya kehidupan kita lewat kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita akan sama-sama membaca satu bahagian ayat atau perikop malam hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, tak henti-hentinya kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami alami dalam kehidupan kami ini. Hari lepas hari tidak pernah beranjak kasih setiamu yang Engkau tunjukkan bagi kami. Ini terbukti senantiasa Engkau hadir memberikan kami pemahaman-pemahaman, petunjuk-petunjuk yang baru agar hidup kami semakin berkenan, hidup kami semakin dilimpahi dengan kebenaran-kebenaran-Mu. Tiba saatnya bagi kami untuk kembali merenungkan sebahagian dari firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami, memampukan kami memahami isi hati-Mu yang hendak Engkau sampaikan bagi setiap kami malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan ayat kita malam hari ini saya akan ambil di dalam Injil Yohanes pasalnya yang keempat. Sebenarnya satu perikop yang cukup panjang akan kita lihat bersama-sama, tetapi nanti kita akan lihat beberapa poin penting. Saudaraku semua bisa membaca secara pribadi bahagian ayat-ayat yang akan sama-sama kita pelajari malam hari ini. Di dalam Yohanes pasal yang keempat, Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-42. Judul perikop dalam Alkitab kita, percakapan dengan perempuan Samaria. Tentu ini bukanlah hal yang baru atau asing buat kita, bukan ya. Kita sudah beberapa kali tentunya mendapat ayat ini Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa setiap perkataan firman Tuhan itu selalu baru dan memperbaharui kembali setiap keberadaan kehidupan kita semua. Ada 3 poin penting yang bisa kita pelajari dari satu perikop ini di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan 42. Ada 3 poin penting yang akan sama-sama kita lihat mendasari kehidupan kita yang hadir di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kemajemukan. Kita dihadirkan Tuhan di tengah-tengah dunia yang majemuk dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam tingkat sosial dan budaya orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita akan mempelajari bagaimana sikap Yesus ketika Yesus ada di tengah-tengah dunia yang majemuk, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai hal yang perlu kita sikapi dengan sikap sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam firman Tuhan. 3 poin penting dari satu perikop ini. Yang pertama kita akan lihat di dalam ayat yang ke-9. Saya akan bacakan buat kita semua. Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dihadirkan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kemajemukan. Majemuk dalam hal apa? Sosial, budaya, karakter, latar belakang orang-orang, dan berbagai macam hal, perbedaan-perbedaan yang lainnya. Tetapi dari ayat ini, kita dapat mempelajari satu keteladanan yang Yesus tunjukkan bagi setiap kita, bagaimana kita memposisikan kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Bukan hanya, kalau kita mau tilik, bukan hanya mungkin di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga kita pun kita mengalami kemajemukan itu. Ada berbagai macam karakter, ada berbagai kepercayaan bisa kita lihat di tengah-tengah keluarga kita yang penuh dengan berbagai macam karakter tersebut. Nah, bagaimana kita memposisikan diri di tengah-tengah kemajemukan itu dapat kita pelajari bersama-sama akan sikap dan keteladanan yang sudah ditunjukkan oleh Yesus.
Yesus menunjukkan sikap mau bergaul dengan sesama. Dikatakan di ayat yang ke-9 ini, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tetapi Yesus menunjukkan sikap membuka diri, membuka hati, mau bergaul dengan orang-orang yang pada saat itu ditolak oleh bangsanya, oleh bangsa orang Yahudi. Nah, bila kita mempelajari akan sikap Yesus ini, ada dampak ketika Yesus mau membuka diri, Yesus mau bergaul dengan sesama, atau Yesus membuka sikap toleransi. Ya, menghargai perbedaan yang ada dan tetap menjalin hubungan dengan mereka yang berbeda dengan setiap kita semua. Dampak yang bisa kita lihat dari sikap kita yang mau membuka diri, hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda dengan kita adalah, kita akan lihat bersama-sama di dalam ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Saya akan bacakan buat setiap kita semua. Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sikap toleransi atau keterbukaan kita mau hidup berdampingan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita adalah melahirkan sebuah kesempatan untuk kita bisa menyaksikan sebuah kebenaran. Kebenaran yang ditunjukkan dalam ayat-ayat yang kita lihat ini adalah sebuah jalan atau petunjuk kepada siapa sebenarnya kita harus menyembah, yaitu menyembah kepada Allah yang benar. Menyembah dengan cara-cara yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Wow, sungguh indah ternyata ketika kita mau membuka hati kita. Kita mau hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Kita mau hidup berdampingan dengan orang-orang yang tidak sepemahaman dengan kita. Karena disitulah ketika kita membuka hati kita, hidup berdampingan, bertoleransi dengan orang-orang yang beda dengan kita. Kita memberi jalan atau kesempatan bagi setiap kita semua untuk bisa menyaksikan kebenaran yang sesungguhnya kepada mereka. Membuka mata hati orang-orang yang belum mengenal kebenaran supaya mereka memahami kebenaran sesungguhnya sebagai kebutuhan dasar dalam kehidupan orang-orang, yaitu kebutuhan untuk menyembah kepada Allah yang benar, menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan satu poin lagi yang bisa kita lihat dari perikop yang kita baca ini, kita jumpai di dalam ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya," sekali lagi, "kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia." Sikap keterbukaan, hidup berdampingan, sikap toleransi yang kita tunjukkan kepada sesama kita yang begitu majemuk, begitu penuh dengan karakteristik, begitu penuh dengan perbedaan-perbedaan, ternyata menjadi jalan pembuka untuk orang percaya kepada Yesus dan mengakui Dia sebagai juru selamat dunia.
Dikatakan di dalam ayat yang ke-42 tadi sangat jelas. Orang-orang Samaria itu percaya kepada Yesus bukan hanya karena kesaksian dari perempuan Samaria itu, tetapi ada pengalaman yang lebih dalam lagi. Mereka percaya karena mereka telah mendengar sendiri. Mereka mengalami perjumpaan sendiri bahwa Yesus adalah Juru Selamat dunia. Luar biasa. Sikap keterbukaan kita yang mau hidup berdampingan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan berbagai perbedaan yang ada, ternyata melahirkan jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Masihkah kita mau bersikap angkuh karena Yesus sudah memanggil kita sebagai orang percaya dan cukup hanya kita saja yang menerima keselamatan itu? Mari kita membuka hati kita. Mari kita memperluas pikiran kita yang masih sempit untuk kita mau hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Karena itu merupakan satu jalan. Sikap toleransi, hidup mau berdampingan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita merupakan jalan pembuka bagi setiap orang-orang untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus. Kiranya Tuhan menolong setiap kita semua, memampukan kita untuk kita tetap mau hidup berdampingan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, menjadi kerinduan hati kami, biarlah Tuhan memakai hidup kami ini di tengah-tengah masyarakat yang begitu majemuk. Ada banyak perbedaan-perbedaan kami jumpai terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami. Perbedaan pandangan hidup, perbedaan keyakinan, dan perbedaan-perbedaan yang lain yang begitu banyak. Tetapi Engkau telah menunjukkan sebuah keteladanan bagaimana kami harus bersikap di tengah-tengah kemajemukan yang ada. Engkau tetap bergaul dengan mereka. Engkau tetap hidup berdampingan dengan mereka. Roh Kudus, Engkau tolong kami agar kami mampu mengikis sikap-sikap kami yang tidak baik, sikap-sikap kami yang masih membentengi diri dengan berbagai macam kemajemukan yang ada. Dan biarlah Engkau tuntun kami untuk kami tetap mau hidup berdampingan dengan mereka. Menjadi jalan pembuka bagi setiap orang-orang yang belum mengenal Juru Selamat. Mereka boleh menerima anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami semua. Ini doa kami Tuhan, mampukan kami menjadi berkat, menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, bagi keluarga kami, bagi lingkungan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Ini doa dan kerinduan hati kami ya Bapa. Roh Kudus, Engkau menolong kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Gerejaku adalah rumahku.